Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan selalu menyertai hidup kita. Dia telah mati dan memberikan hidupnya supaya kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Kehidupan yang Tuhan inginkan adalah supaya kita sebagai orang percaya selalu berbuah banyak. Karena itu dalam Yohanes pasal 15 di ayat yang ke-7 dan ke-8 sebagai ayat hafalan kita di gereja lokal kami dikatakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam ayat 16 dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dalam Yohanes 15 ini kita melihat ayat 1 sampai yang ke-8 sebuah prinsip yang Tuhan bagikan ketika dia mengilustrasikan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Bapakkulah pengusahanya, dan jelas dikatakan bahwa Bapa itu dipermuliakan. Kapan? Ketika kita sebagai orang percaya bisa berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi cara atau ciri seorang murid sama dengan kalau dia berbuah banyak. Kita sudah tahu tentang perumpamaan tanah di tepi jalan yang berbatu, berduri, dan tanah yang subur yang bisa berbuah 30, 60, dan 100. Kalau dalam konteks penabur, hanya orang yang tanahnya subur, yaitu orang yang mengerti. Orang yang mendengar firman dan mengerti, dia bisa berbuah. Jadi buah ini penting sekali. Buah ini bukan cerita sekedar pelayanan. Karena ada banyak orang pelayanan tapi tidak berbuah. Buktinya di Matius 7 ada banyak orang berkata, Tuhan, aku udah mengajar. Banyak orang berseru-seru di hari-hari terakhir. Sebuah fenomena yang luar biasa. Banyak orang berseru-seru memanggil nama Tuhan. Berdoa, menyembah Tuhan. Dan mereka berkata, tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Di dalam ayat sebelumnya, kalau Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan Yesus sedang berkisah, bercerita tentang nabi-nabi palsu. Dan Tuhan mengajari dari buahnya. Jadi kesejatian seorang murid, kesejatian kita sebagai orang percaya adalah buah. Jadi jangan ditafsirkan buah ini hanya sebatas pelayanan. Orang yang pelayanan belum tentu berbuah. Tapi orang yang berbuah, dia pasti pelayanan. Dan dalam ketika kita berbuah, di sini Bapa di surga dipermuliakan. Kenapa saya bilang bukan pelayanan? Karena akhirnya orang-orang ini ditolak Tuhan di Matius 7. Dan mereka lalu mengemukakan alasan, argumen, pembelaan. Tuhan, kami sudah mengajar. Tuhan, kami sudah pelayanan bernubuat. Bahkan kami sudah membuat mujizat. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak kenal sama kamu. Wah, ini luar biasa sekali. Aku tidak kenal sama kamu. Jadi jelas sekali, berbuah ini bicara tentang kehidupan Kristus. Perubahan karakter kita sebagai orang percaya. Dan kuncinya untuk berbuah adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian. Jadi buah itu adalah identitas kita sebagai murid-murid Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan memerintahkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Efeknya apa saja yang kita minta, Tuhan akan memberikan kepada kita. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, perhatikan, saya ingin dorong Bapak Ibu untuk melihat kebenaran di sini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi perhatikan, saya ingin ajak saudara melihat bahwa untuk berbuah banyak, kita ini perlu dibersihkan. Kita perlu tinggal dan firman Tuhan perlu ada di dalam hidup kita.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita lihat kata ini berulang-ulang. Kalau kita nggak tinggal, otomatis kita nggak akan pernah bisa berbuah. Karena ranting tidak akan pernah bisa berbuah. Sebaliknya ia akan kering. Kering dari hijau. Tapi kalau dia tidak tinggal, otomatis dia mengarah kepada kematian secara rohani. Makanya ayo kita fokus. Kita tidak bisa pakai kekuatan diri sendiri untuk berbuah. Ranting itu fokusnya harusnya cuma tinggal saja. Lalu ketika kita tinggal, ada proses di mana Tuhan akan membersihkan kita. Nah, ini yang kita akan bahas pada hari-hari ke depan, bagaimana kita untuk tinggal. Tinggal ini bicara tentang kita masuk ke dalam dan mengambil kehidupan daripada pokok itu, kita serap. Dan ini yang memungkinkan kehidupan Kristus. Jadi bukan pelayanan, justru banyak orang pelayanan tapi dia tidak tinggal di dalam Kristus. Sehingga dia pelayanan dan kehidupan Kristus tidak ada di dalam diri dia. Sehingga pelayanannya menjadi lemah, pelayanannya menjadi masalah, pelayanannya menjadi beban. Ada persoalan sedikit, dia tetap kedagingan, dia tetap mudah tersinggung, dia tetap tidak mampu berubah. Dia tetap menjadi sama dengan dunia. Kenapa? Karena dia tidak pernah tinggal. Dia tidak fokus. Karena itu, mari saya dorong untuk kita tinggal. Lewat apa? Doa dan penyembahan. Lewat worship. Dan Tuhan mau. Buah itu adalah sebuah dampak akibat ketika kita tinggal di dalam kehidupan. Di dalam sumber hidup itu, yaitu Kristus. Karena itu mari saya dorong hari-hari ini Bapak Ibu, di tengah kesibukan kita, di tengah begitu banyaknya perubahan dunia ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi kita tidak mungkin memiliki sebuah hubungan untuk tinggal di dalam Kristus. Ingat ya, aku tidak kenal kamu, itu sebabnya mereka ditolak. Pelayanan tidak menunjukkan apakah Anda mengenal Tuhan, tapi buah akan menunjukkan sebenarnya Anda mengenal Tuhan. Lewat apa? Lewat hubungan. Aku tidak kenal engkau. Jadi Tuhan gak kenal kita. Jadi jangan sampai salah paham Bapak Ibu kita semua. Kita harus tinggal. Ke depan ini, hari-hari ini kita ingin coba bangun nih, untuk seperti kayak Maria. Dia duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Beda dengan Marta. Marta sibuk sekali. Sampai dia akhirnya bersungut-sungut. Saudaraku ini gak bantu aku. Nah lihat, orang yang terlalu sibuk tapi kehilangan kedalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia cuma akan ngomel-ngomel aja. Terlalu banyak orang Kristen, hidupnya nggak pernah berubah. Penuh dengan persungutan, penuh dengan penghakiman, penuh dengan tuntutan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Ayo saudara, tinggal roh saudara betul-betul menyatu dengan Tuhan. Seperti ranting, tidak bisa berbuat apa-apa. Biar kiranya renungan ini bisa menolong kita semua, dan hari-hari ke depan kita ingin belajar tentang worship, tentang hubungan, tentang intimacy, hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih biar ini memberi pencerahan, memberi semangat dan dorongan untuk anak-anak-Mu mulai mengambil untuk fokus hubungan kami semua ya Tuhan. Biarlah kami bisa menyelidiki bagaimana hubungan kami dengan Tuhan. Dan itu terlihat apakah kami berbuah atau tidak. Biarlah kami memuliakan Engkau dengan kami berbuah banyak dan kami jadi murid-murid-Mu. Terima kasih. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.